Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farel Ambiar dengan NIM 1301184262. Di sini saya akan menjelaskan tentang package control dan snippet pada Sublime Text 3. Jadi yang pertama adalah package control. Package control adalah suatu cara untuk kita melakukan instalasi atau memasang fitur add-ons pada Sublime Text yang sebelumnya tidak ada. Kemudian kita masukkan ke dalam Sublime kita supaya dapat membantu kita dan mempermudah kita dalam melakukan coding. Yang pertama, untuk instalasi package control, kita bisa mengunjungi website packagecontrol.io/installation. Kemudian di sini akan terdapat cara untuk melakukan instalasi. Caranya adalah dengan kita menekan Ctrl Shift P. Nah, kemudian kita cari install. Nah, nanti kita dapat menemukan install package control. Ya, kemudian kita memilih install package control. Nanti akan terdapat notifikasi bahwa package control kita telah berhasil diinstal. Nah, setelah melakukan instalasi, lebih baik kita restart, kemudian buka kembali ke Sublime kita. Kemudian untuk melakukan apakah package control sudah terinstall, kita dapat memilih preference, kemudian di sini ada package control. Nah, jadi apa sih fungsi package control? Nah, salah satunya adalah misal contoh kita melakukan coding CSS dan kita ingin melakukan pemilihan warna, misalkan color red. Nah, di sini akan sangat mudah kita mengetahui bahwa ini adalah warna merah. Tapi bagaimana jika kita ingin mengetahui warna seperti ini? Ya, tentu saja akan sulit jika warna dalam bentuk hexa. Oleh karena itu, kita dapat melakukan install add-ons, yaitu color highlighter. Misalkan kita cari, pilih install package, kemudian dia akan loading di sini. Nah, ini membutuhkan internet, koneksi internet ya. Ya, sudah. Kemudian kita cari color highlight. Nah, kita pilih yang ini misalkan ya. Contoh. Ini melakukan install package. Nah, setelah berhasil, coba kita restart dulu. Terus buka lagi Sublime-nya. Nah, harusnya seperti ini. Jadi akan sangat membantu. Jadi kalau kita misalkan ingin melihat warna, nah seperti ini, kita bisa langsung melihat warnanya seperti itu. Selain itu, kita juga dapat melakukan install semisalnya color picker. Kita pilih, terus color, tekan color picker yang ini. Tunggu instalasinya. Nah, hal ini dapat membantu kita dapat memilih warna dalam bentuk hexa. Kita untuk cara mengaksesnya, sebentar, kita restart sebentar. Kemudian cara mengaksesnya, kita tekan Ctrl Shift dan C. Nah, ini akan muncul color picker. Jadi kita dapat memilih warna langsung dari sini. Nah, misalkan kita ingin memilih warna biru, oke. Nanti dia akan langsung memasukkan hexa dari warna tersebut. Oke, seperti itu untuk package control. Selanjutnya untuk snippet. Nah, misalkan untuk snippet sebenarnya snippet itu adalah seperti shortcut ya. Jadi misal kalau dalam bentuk file HTML, kita ketik HTML dan melakukan tab. Nah, dia langsung melakukan otomatis seperti ini. Nah, itu adalah snippet. Nah, ini snippet bawaan dari Sublime. Bagaimana jika kita ingin membuat snippet kita sendiri gitu? Misalkan untuk contoh buat teman-teman yang pakai Java, kita harus mengetikkan them.out.println. Nah, untuk melakukan print seperti itu. Jadi ini kan agak panjang ya. Jadi caranya adalah kita dapat membuat di sini tools, developer, kemudian new snippet. Nah, ini kita dapat membuat snippet kita sendiri. Nah, sebagai contoh, ini tag ini tidak perlu diganti ya.
Jadi kita hanya perlu merubah-rubah yang di sini. Misalkan kita akan mengetik hello. Nama saya Farel. Nah, seperti itu. Nah, ini adalah teks yang akan muncul ketika kita mengetik seperti ini. Nah, ini teks yang seperti ini yang akan muncul. Nah, untuk triggernya baru kita atur di sini. Jadi kalau misalkan kita ketik hi, maka akan memunculkan hello, nama saya Farel. Oke. Caranya kita save dulu. Kita save, kemudian kita sebaiknya save dengan sesuai nama dari tab trigger, misalkan hi. Kemudian dot sublime dash snippet. Ini pengetikan ini harus benar. Kemudian kita save. Nah, jadi nanti kalau misalkan kita klik hi tab, nah langsung seperti ini. Nah, fungsinya adalah saya sudah membuat di sini. Nah, di sini adalah ketika kita ingin melakukan secara cepat print pada bahasa Java. Nah, fungsi saya sudah bikin sini. Fungsi $1 di sini adalah untuk meletakkan agar kursornya saat kita melakukan tab dia di sini. Jadi misalkan gini, kalau kita hello, nama saya Farel, dia kursornya akan diletakkan terakhir. Tapi kalau saya letakkan misalkan di sini, misalkan ada $1 di sini, kita save ya. Kemudian kalau kita ulang lagi, hai. Nah, lihat kursornya akan di sini. Nah, itu dia fungsinya dari angka $1 di sini. Kemudian triggernya adalah shout. Nah, di sini saya akan menjelaskan fungsi dari scope. Jadi scope ini adalah jangkauan. Jadi kalau kita tidak mengatur secara default, dia akan dapat diakses oleh semua tipe file. Jadi mau kita file C#, kita tetap bisa melakukan hi. Nah, tapi kalau ini shout ini karena kita set di Java, jadi saat kita melakukan akses di dalam bahasa C#, shout ini tidak akan terbaca tab. Dia tidak bisa gitu. Jadi scope ini untuk mengatur. Nah, tergantung kepada kebutuhan kita. Misalkan kalau kita butuh Java, artinya kita akan memasukkan seperti ini. Nah, saya sudah menemukan website kumpulan dari scope yang dapat kita gunakan pada snippet. Jadi kalau misalkan kita setting scope-nya adalah misalkan HTML, nah seperti ini penulisannya gitu. Misalkan kita copy saja, kita coba di Farel ini ya. Misalkan kita ini di uncomment dulu. Nah, karena tiap penulisannya berbeda-beda. Nah, seperti itu. Kemudian kita save. Nah, nanti saat dia di C# hi ini tidak akan bisa lagi. Nah, tab tidak bisa. Jadi harus kita rubah ke dalam, misalkan tadi saya masukin HTML jadi hi. Nah, ini sangat berfungsi, sangat membantu dalam mempercepat coding kita seperti itu. Oke, sekiranya sekian dulu penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.